Malam mulai merayap saat sembilan remaja pecinta alam tiba di kaki Gunung Wangi. Mereka adalah sahabat yang sudah sering mendaki bersama, tapi kali ini pendakian terasa berbeda. Gunung Wangi bukanlah gunung yang biasa mereka daki. Gunung ini memiliki reputasi angker. Yang penting seru. Kalau nggak menantang, bukan petualangan namanya. Ujar Dion, pemimpin kelompok mereka. Seorang pria berusia 21 tahun yang paling sering mengatur ekspedisi. Yang penting kita tetap di jalur. Jangan asal blok, saut Nita. Satu-satunya yang tampak agak khawatir. Bersama mereka ada 4 wanita lain. Rina, yang terkenal pemberani. Vina, si kutu buku yang suka sejarah. Siska, yang sering bercanda dan membuat suasana lebih santai. Serta Melati, yang pendiam tapi memiliki intuisi tajam. 4 pria lainnya adalah Gilang, si fotografer, Anton, yang badannya paling besar, dan Bayu, yang paling penakut di antara mereka. Mereka berangkat dengan semangat, menyusuri jalur setapak yang mereka yakini sebagai rute yang benar. Tapi semakin jauh mereka berjalan, jalur terasa semakin aneh. Pepohonan terlalu rapat, suara hutan terlalu sunyi, dan udara semakin dingin meskipun mereka belum terlalu tinggi. Ini kok jalannya beda ya dari yang di peta? Tanya Vina sambil melihat GPS-nya yang tiba-tiba tidak berfungsi. Belum sempat mereka mendiskusikan lebih jauh, di depan mereka tampak 2 batu besar berdiri seperti gerbang raksasa. Batu itu berlumut, dipenuhi ukiran kuno yang hampir tak terlihat di kegelapan. Aku pernah baca, di legenda Jawa, batu seperti ini kadang jadi portal ke dunia lain. Gumam Vina setengah bercanda. Ayo lanjut aja, kita udah kepalang jauh, kata Rina, melangkah lebih dulu. Yang lain pun mengikuti tanpa berpikir panjang. Saat kaki terakhir mereka melewati 2 batu itu, angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak seolah merintih. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Langit mendadak lebih gelap, udara terasa berat, dan di kejauhan samar-samar terdengar suara gamelan yang dimainkan dengan tempo yang aneh, seperti dari dunia lain. Di depan mereka, bukan lagi jalur pendakian yang mereka kenal. Yang ada hanyalah jalan tanah merah yang mengarah ke sebuah kampung sunyi, diterangi oleh obor yang berkelap-kelip. Guys, ini bukan tempat kita tadi, bisik Bayu dengan suara bergetar. Di kejauhan di ambang gerbang kampung, berdiri sosok lelaki tua dengan tongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan tubuhnya dibalut kain lurik usang. Dialah Mbah Ragil, juru kunci hutan larangan. Kalian salah langkah, suara seraknya menggema. Dan malam itu, petualangan mereka di kampung hantu pun dimulai. Kesembilan remaja itu berdiri terpaku. Mata mereka tertuju pada sosok tua yang berdiri di gerbang kampung. Mbah Ragil menatap mereka dalam-dalam, seakan menilai siapa di antara mereka yang paling lemah. Kalian tidak seharusnya berada di sini, katanya lirih. Tapi suaranya terdengar jelas, seakan berbisik langsung di telinga mereka. Dion mencoba bersikap tenang. Maaf, Mbah, kami tersesat. Bisa bantu kami menemukan jalan keluar? Mbah Ragil menghela napas panjang. Kalian sudah melewati gerbang yang tidak seharusnya kalian lewati. Ini bukan lagi dunia yang kalian kenal. Siska menelan ludah. Maksudnya, alih-alih menjawab, Mbah Ragil berbalik dan berjalan ke dalam kampung, seolah mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Dengan enggan, mereka pun melangkah masuk. Kampung itu tampak seperti desa Jawa kuno. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, lampu minyak menerangi jalan, dan suasana terasa salah. Tidak ada suara manusia, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Hanya sunyi dan angin yang berbisik di sela-sela pepohonan. Aku nggak suka ini, bisik Bayu. Mereka terus melangkah hingga tiba di sebuah pendopo besar di tengah kampung. Di sana, Baragil duduk bersila, menatap mereka dengan tatapan penuh makna. Kalian harus dengarkan baik-baik, katanya. Kampung ini bukan milik manusia. Ini adalah desa para arwah, mereka yang mati tanpa tenang, yang masih terikat dengan dunia. Seketika angin berhembus lebih dingin. Obor di sekitar mereka berkedip-kedip. Dan sekarang, lanjut Mbah Ragil, kalian adalah tamu yang tidak diundang. Seketika itu juga, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasi, bisikan samar yang menyelusup ke telinga, dan bayangan yang bergerak di sudut mata. Vina menggenggam tangan Melati. Kita harus keluar dari sini. Tidak semudah itu, potong Mbah Ragil. Sekali kalian masuk, kalian harus mengikuti aturannya. Aturan apa? Tanya Gilang. Mencoba tetap rasional meski tubuhnya menegang. Mbah Ragil menatap mereka satu persatu. Pertama, jangan berbicara dengan siapapun yang muncul di kampung ini. Mereka bukan manusia. Kalau nggak sengaja, tanya Anton. Mbah Ragil menggeleng. Mereka akan menganggap kalian bagian dari mereka. Siska menggigit bibirnya. Terus yang kedua, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil namamu. Mata mereka membelalak.
Dan terakhir, suara Mbah Ragil terdengar lebih berat, jangan ada yang menyebut nama leluhur pertama di kampung ini. Itu akan membangunkannya. Sebuah keheningan panjang menyelimuti mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Samar, nyaring, dan terlalu dekat. Mereka menoleh. Di ujung jalan desa yang sunyi itu, berdiri seorang wanita berbaju kebaya kuning dengan mata kosong. Dia tersenyum, dan satu persatu lampu-lampu pendopo mulai padam. Angin berembus pelan, tetapi hawa dingin yang menyusup ke tulang terasa seperti peringatan. Wanita berkebaya kuning itu masih berdiri di sana, senyumnya membeku dalam kegelapan. "Jangan lihat matanya," bisik Mbah Ragil. Suaranya nyaris tak terdengar. Siska menelan ludah, tangannya gemetar. "Siapa dia, Mbah?" "Jangan tanya," jawab Mbah Ragil singkat. "Jangan beri perhatian, ikuti aku." Mereka pun mengikuti langkah Mbah Ragil menuju sebuah rumah tua di sudut kampung. Langkah mereka terburu-buru, tetapi suara tawa lirih dari arah wanita berkebaya kuning itu terdengar semakin dekat. Seolah-olah dia berjalan tanpa suara, mendekati mereka dengan cara yang tidak wajar. Saat akhirnya mereka tiba di rumah Mbah Ragil, dia segera menutup pintu kayu besar dan menguncinya rapat. Dion menghembuskan napas lega. "Mbah, serius, kita harus keluar dari sini." Mbah Ragil duduk bersila di lantai, wajahnya penuh kerutan. "Aku sudah bilang, ini bukan dunia kalian. Kalian masuk ke kampung ini dengan tubuh hidup dan itu kesalahan besar." Vina melihat keluar jendela kecil. "Orang-orang di luar memang benar-benar hantu?" Mbah Ragil mengangguk. "Kalian pikir desa ini sepi? Tidak, mereka ada di mana-mana, hanya saja mereka belum ingin menampakkan diri." Hening. Hanya suara angin di luar yang berbisik di antara rumah-rumah tua. Lalu, sesuatu berubah. Siska tiba-tiba menegang. "Ada yang memanggil nama aku," bisiknya. Wajahnya pucat pasi. Semua menoleh padanya. "Kamu salah dengar, Sis," kata Anton mencoba menenangkan. Siska menggeleng cepat. "Enggak, aku dengar jelas. Suaranya dari luar jendela." Mereka semua diam, menahan napas. Lalu terdengar lagi. "Siska," suara itu lirih, seperti suara anak kecil berbisik tepat di luar rumah. Melati mencengkram tangan Vina. "Jangan toleh, jangan toleh," bisiknya. Siska menutup matanya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Kemudian, suara itu berubah. Dari bisikan kecil, suara itu menjadi serak. "Siska!" Suara itu kini terdengar berat, seperti suara seseorang yang tenggorokannya robek, seperti suara yang berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dion berdiri, menghunus pisau lipatnya meski tahu itu tak ada gunanya. "Mbah, ini apaan?" Mbah Ragil menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Mereka mulai sadar ada manusia di antara mereka. Dan tiba-tiba, dari luar, sesuatu mulai mengetuk jendela. Pelan. Tok, tok. Bayu menutup telinganya, tubuhnya bergetar. "Kita nggak boleh di sini. Kita harus keluar." Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pintu kayu yang tadinya terkunci rapat perlahan-lahan mulai terbuka sendiri. Pintu kayu itu bergerak perlahan, berderit panjang, seolah ada sesuatu di luar sana yang sengaja membuka sedikit demi sedikit. Cukup untuk menampakkan apa yang ada di baliknya. Mbah Ragil segera mencabut sebilah keris kecil dari sabuknya, menggerakkan bibirnya membaca mantra. "Jangan bergerak, jangan bersuara," bisiknya. Siska menahan napas. Tangannya mencengkeram lengan Dion begitu kuat sampai kukunya hampir menusuk kulit. Melati memejamkan mata. Vina menggigit bibirnya menahan tangis. Cahaya obor dari luar perlahan menyusup masuk ke dalam rumah, menerangi celah pintu yang terbuka. Dan di sana, di antara gelap dan terang, sesuatu mulai terlihat. Jari-jari panjang dan kurus merayap ke dalam, hitam legam seperti kayu terbakar. Kukunya panjang dan tajam, menggores lantai kayu dengan suara yang memekakkan telinga. Bayu tak bisa menahan diri lagi. Dia menutup mulutnya sendiri, tetapi tubuhnya bergetar hebat. Dan kemudian, kepala itu muncul. Tidak seperti kepala manusia. Matanya kosong, seluruh wajahnya seperti dibalut kulit kering yang merekat langsung ke tulang tengkoraknya. Mulutnya terlalu lebar dengan bibir robek hingga ke pipi, menyeringai menampilkan gigi-gigi tajam yang tak beraturan. Dari mulutnya keluar suara gemeretak seperti tulang patah. Siska mulai menangis tanpa suara. Sosok itu perlahan mencondongkan tubuhnya masuk, membungkuk begitu rupa hingga kepala dan tangannya menyelinap masuk ke dalam rumah. Nafasnya terdengar kasar dan berat, seperti seseorang yang paru-parunya penuh lumpur. Dan kemudian ia berbicara. Suara itu serak, bergema seperti datang dari dalam sumur yang dalam. "Kalian bukan bagian dari kami." Dion merasakan jantungnya hampir berhenti.
Sosok itu bergerak lebih masuk, tangan kurusnya terjulur ke arah mereka. Mbah Ragil tiba-tiba berdiri, menancapkan kerisnya ke lantai sambil berteriak, "Pulang ke asalmu!" Sekejap, udara di dalam rumah berubah. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan menutup pintu dengan suara menggelegar. Mereka semua terhenyak. Suara di luar kini berubah menjadi jeritan panjang, melengking hingga telinga mereka berdengung. Lalu hening, hanya suara napas mereka yang tersisa. Mbah Ragil memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kalian harus segera keluar dari kampung ini, atau kalian tidak akan pernah bisa kembali." Dion masih terpaku, napasnya memburu. "Bagaimana caranya, Mbah?" Mbah Ragil menatapnya, matanya penuh keseriusan. "Satu-satunya jalan keluar adalah kembali melewati dua batu itu sebelum fajar. Jika tidak, jiwa kalian akan melebur dengan mereka." Anton meneguk ludah. "Jadi kita harus keluar dalam keadaan hidup sebelum matahari terbit?" Mbah Ragil mengangguk. "Dan mereka tahu itu. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Saat itu juga, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki. Ratusan, bukan suara langkah manusia. Suara itu menyeret-seret di tanah, seperti kaki yang tak sempurna, seperti tubuh-tubuh yang seharusnya sudah membusuk, tapi masih berusaha berjalan. Dan satu suara pelan terdengar di antara kerumunan. "Jangan biarkan mereka pergi." Dari celah jendela, Melati melihat sesuatu. Puluhan pasang mata bersinar dalam kegelapan. Malam semakin gelap. Langkah-langkah menyeret dari luar semakin mendekat, memenuhi halaman rumah Mbah Ragil. Suara napas berat, bisikan-bisikan menyeramkan, dan sesekali suara cekikikan terdengar dari berbagai arah. Siska mulai terisak. Mereka semakin dekat. "Kita harus pergi sekarang," kata Dion, suaranya tegang. Mbah Ragil membuka sebuah pintu kecil di lantai rumahnya, sebuah lorong rahasia yang mengarah keluar kampung. "Jalur ini akan membawa kalian mendekati portal. Tapi kalian harus berlari secepat mungkin. Mereka akan mencoba menghentikan kalian." Tanpa berpikir panjang, mereka segera turun ke dalam lorong. Anton memimpin di depan, diikuti yang lain. Lorong itu sempit, gelap, dan penuh hawa lembab yang menusuk. Langkah kaki mereka tergesa-gesa, hanya diterangi oleh nyala kecil dari obor yang dibawa Mbah Ragil. Tiba-tiba, brak! Dari belakang terdengar suara pintu kayu jebol. "Mereka masuk!" teriak Vina. Suara langkah kaki berhamburan di atas mereka, disertai jeritan mengerikan. Sesuatu meluncur turun ke dalam lorong. Bayu menoleh ke belakang dan langsung menjerit. Sebuah tangan tanpa tubuh merayap di tanah. Jari-jarinya bergerak cepat seperti laba-laba, mencakar-cakar lantai untuk mengejar mereka. "Lari!" teriak Mbah Ragil. Mereka berlari sekencang mungkin, tetapi jeritan dan tawa di belakang semakin mendekat. Dion, yang berlari paling belakang, merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dia jatuh tersungkur, menyeret tubuhnya panik. Ketika dia menoleh, wajah busuk itu ada di sana. Kulitnya sobek, matanya hitam kosong, mulutnya berlumur darah hitam. "Jangan tinggalkan aku," desis sosok itu. Suaranya memelas, tetapi nadanya mengandung ancaman. Dion menjerit dan menendangnya sekuat tenaga, lalu kembali berlari. Setelah melewati lorong gelap, mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Dua batu besar yang menjadi portal terlihat di kejauhan, tapi jalan mereka tidak kosong. Di depan portal itu, sosok wanita berkebaya kuning berdiri. Kali ini, wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyuman. Matanya merah menyala, wajahnya penuh luka, dan dari bibirnya keluar bisikan tajam. "Kalian tidak boleh pergi." Tubuhnya tiba-tiba melayang, tangannya mencakar udara, dan angin kencang berhembus, menciptakan pusaran hitam yang menghalangi jalan mereka. Mbah Ragil mencabut kerisnya, berteriak, "Lari sekarang! Jangan berhenti!" Anton yang ada di depan langsung menerobos, diikuti yang lain. Tapi tiba-tiba tragedi terjadi. Tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram kaki Siska. Dia terjatuh. "Siska!" teriak Melati. Dion berbalik, mencoba menariknya. Tapi genggaman tangan itu terlalu kuat. Siska menatap Dion dengan air mata mengalir. "Kalian harus pergi!" "Tidak! Kita harus pergi bersama." Mbah Ragil menghunus kerisnya dan menusukkan ke tanah. "Lepaskan dia!" Seketika tangan-tangan hitam itu melepaskan Siska, tetapi bukan tanpa harga. Bayu yang berusaha menolongnya tiba-tiba ditarik ke dalam tanah. "Bayu!" teriak mereka. Tapi terlambat, dia menghilang ke dalam kegelapan. Mbah Ragil berteriak, "Cepat! Pergi sekarang!" Sambil menangis, mereka semua berlari melewati portal. Begitu mereka melewati dua batu itu, semuanya berubah. Udara kembali normal. Suara hutan kembali seperti biasa. Mereka telah kembali ke dunia nyata. Mereka terduduk di tanah, napas tersengal. Tapi mereka kehilangan satu orang.
Siska menangis histeris. Bayu, dia nggak bisa kembali. Mbah Ragil yang juga berhasil keluar hanya menunduk. Dia sudah menjadi bagian dari mereka. Kita tidak bisa mengambilnya kembali. Hening. Dion mengepalkan tangannya. Kita kehilangan dia karena kesalahan kita sendiri. Mbah Ragil menatap mereka satu persatu. Kalian masuk ke dunia yang bukan milik kalian. Dunia ini lebih luas dari yang kalian kira. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang tidak kalian pahami. Anton menunduk. Aku pikir kami hanya sekadar mendaki, tapi kami belajar satu hal. Vina menyeka air matanya. Bahwa ada dunia lain yang tidak boleh kita ganggu. Dion menatap portal yang kini tertutup rapat. Dan ada harga yang harus dibayar untuk kesalahan yang kita buat. Mbah Ragil berdiri. Pergilah, jangan pernah kembali ke tempat ini. Dan selalu ingat, jangan bermain-main dengan batas antara dunia kita dan dunia mereka. Dengan langkah berat, mereka pergi meninggalkan hutan larangan. Di belakang mereka, angin kembali berhembus. Dan dari dalam dua batu besar itu, sebuah suara pelan terdengar. Aku masih di sini.